Anda kena prank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NIM 1986206005 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dosen pengampu Ibu Hildayanti Witri, MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, yang berbunyi, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kompetensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan negara. Menurut Susanto tahun 2016, matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi. Bahkan di taman kanak-kanak juga diajarkan matematika, tetapi yang informalnya. Salah satu komponen pendidikan yaitu pendidikan dasar, yaitu bidang pembelajaran matematika. Turun Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 menjelaskan tentang mata pelajaran memiliki tujuan. Yang pertama, memahami konsep matematika. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, menggunakan penalaran matematis. Yang keempat, mengkomunikasikan masalah secara sistematis. Yang kelima, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dalam nilai matematika. Selanjutnya, menurut Sudjatna tahun 2011 menjelaskan tentang hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Yang peneliti lakukan di kelas 6 SDN 021 Bangkinang, peneliti menemukan pembelajaran matematika siswa ini masih terlihat sangat-sangat rendah. Dari permasalahan yang peneliti temui, yang pertama yaitu siswa sulit mengerti dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, siswa tidak hafal perkalian. Yang ketiga, siswa tidak mampu memberikan dan mengerjakan soal yang berbeda. Yang keempat, yaitu gurunya kurang melakukan interaksi dengan siswa. Pengertian problem solving adalah penggunaan model dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik menghadapi berbagai masalah, baik secara sendiri ataupun bersama-sama, menurut Rusdial Marta tahun 2017. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tindakan kelas atau disebut juga dengan PTK yang berjudul penerapan model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. Itu yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem solving untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 SDN 021 Bangkinang. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem solving untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 di SDN 021 Bangkinang. Yang ketiga, apakah model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas 6 SDN 021 Bangkinang. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, perencanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan problem solving untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 SD N021 Bangkinang. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan model problem solving untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 6 siswa SDN 021 Bangkinang. Yang ketiga, mendeskripsikan meningkatkan hasil pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran problem solving kelas 6 SDN 021 Bangkinang.
Baiklah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu pengertian problem solving. Model problem solving adalah penggunaan model dalam kegiatan pembelajaran dengan melatih menghadapi berbagai masalah baik secara individu maupun bersama-sama. Model ini dapat merangsang siswa dalam berpikir dari mencari data sampai merumuskan kesimpulannya, sehingga siswa dapat mengambil makna dari kegiatan pembelajaran menurut Soimin tahun 2014. Jadi berdasarkan pendapat dari beberapa teori tentang model pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem solving adalah model yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kelompok maupun secara individu yang meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah model pembelajaran problem solving. Menurut Pelia dalam Handayani 2019, langkah-langkah sistematis pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berulang-ulang dalam membaca supaya dapat dipahami kata per kata, kalimat per kalimat. Yang kedua, mengetahui apa yang diketahui dari masalah tersebut. Yang ketiga, menentukan apa yang ditanyakan atau apa yang dikehendaki dari masalah tersebut. Yang keempat, mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hasil layak. Menurut Nana Sujatna tahun 2011 menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya habis dari proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar akan diperoleh dari serangkaian tes atau dibagi soal tersebut yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Jadi, hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor atau nilai yang diperoleh oleh siswa dari hasil tes matematika secara tulis sesuai setelah melalui proses belajar mengajar dengan menerapkan model problem solving tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas metode penelitiannya. Jenis penelitiannya yaitu PTK atau disebut juga dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila dilaksanakan dengan baik. Artinya, pihak yang terlibat dalam PTK ini disebut juga dengan guru, mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dan menemukan dan memecahkan masalah yang terjadi dalam pembelajaran di kelas melalui tindakan dan bermakna untuk memperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat kita mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya menurut Kunandar tahun 2010. Selanjutnya, lokasinya penelitian ini di SDN 021 Bangkinang, sedangkan waktu penelitiannya semester ganjil. Subjeknya yaitu siswa kelas 6. Prosedur penelitiannya ini terjadi 2 siklus atau disebut dengan 4 pertemuan. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada yang teknik tes, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Mengapa kamu tertarik meneliti judul ini? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Izinkan saya untuk menjawab. Alasan saya tertarik dalam meneliti judul ini yaitu karena judul skripsi atau laporan saya ini berlatar belakang dari sebuah masalah yang penting untuk dilakukan dalam penelitian. Dan saya juga tertarik untuk meneliti judul ini karena fenomena yang diteliti ini masih ramai diberitakan. Apa fokus permasalah yang akan diteliti pada proposal ini, serta jelaskan urgensinya. Baik Bu, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Fokus dalam permasalahan yang dalam penelitian saya kali ini yaitu rendahnya minat siswa pada pembelajaran matematika dan saya ingin meningkatkan proses pembelajaran matematika. Manfaatnya yang bagi siswa yaitu dapat mengembangkan kemampuannya pemecahan masalah siswa dalam motivasi siswa untuk lebih aktif dan dalam pembelajaran matematika.
Sedangkan bagi guru, menambahkan wawasan dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem solving, sehingga diharapkan dapat memacu semangat dan kreativitas guru untuk meningkatkan proses pelajaran matematika. Bagaimana cara kamu menentukan tujuan penelitian ini? Baik Bu, izinkan saya untuk menjawab. Jadi, saya bisa menentukan tujuan penelitian skripsi saya itu dari latar belakang pada masalah-masalah dan rumusan masalah pada skripsi saya, Bu. Menurut saya, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kita harus ada tujuan penelitian yang tepat. Begitu, Bu. Apa teori dasar yang menjadi acuan dalam penelitian ini? Jelaskan hubungannya dengan masalah yang ditemui di lapangan. Baik, Bu, izin menjawab. Menurut saya itu dari indikator hasil belajar. Indikatornya ada 3, Bu. Yang pertama, ranah kognitif, menyatakan seperti pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, pengkajian, pembuatan, dan serta evaluasi. Yang kedua, ranah efektif, meliputi seperti penerimaan, menjawab, dan menentukan nilai. Yang ketiga, aspek psikomotorik, seperti menentukan keterampilan siswa tersebut. Karena di sekolah di kelas 6 itu, Bu, masih rendahnya hasil belajar dalam proses pelajaran matematika. Lebih banyak yang di bawah KKM daripada tuntas. Maka di sini saya menentukannya dari indikator hasil belajar tersebut, Bu. Mengapa kamu menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif serta alasan penggunaan analisis data tersebut? Saya memilih metode kuantitatif, Bu, karena semua indikator pencapaian saya akan terkoreksi dengan menggunakan hasil angka untuk menunjukkan validasi apakah penelitian saya itu sesuai atau tidak dengan hipotesis yang saya bikin tersebut, Bu. Sekian dari seminar hasil proposal saya kali ini, Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tahu seminar proposal saya ini jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.